Iya. ekonomi tumbuh lebih cepat. Karena sebagian dari kita takut ekonomi tumbuh di atas 5% akan terjadi inflasi. Itu bisa diukur. Bisa diukur dan Diukur bisa dikendalikan. CPI, diukur velocity, bisa dimonitor, di-manage bahkan. Bisa dan gini, kita bisa kendalikan kok semuanya. Itu kan di kita. Supply uang, bunga, ini fiskal di kita sendiri. Jadi saya selalu bilang begini, global gonjang-ganjing saya nggak peduli. Di luar kendali saya bisa apa? Iya. Tapi domestic demand kita kuat 90%. 10% tergantung sana ya. 80-90% lah. Selama saya jaga ini dengan kebijakan yang pas, harusnya ekonomi kita masih akan oke. Sepakat. Nah itu yang saya kerjakan, saya fokus semua mesin domestik, semua mesin-mesin, semua kebijakan saya tidak mengganggu atau bahkan menstimulus, menjagalah pasar domestik kita. Ini ada informasi yang menarik mengenai John Maynard Keynes. 1914. Waktu Inggris ngambil keputusan untuk dukung Perang Dunia Pertama. Dia issue bond. Nggak di-subscribe. Nggak laku semuanya. Itu pertama kali Bank of England ngambil keputusan untuk nyetak. Supaya fully subscribe. Nah, Keynes nulis surat ke Gubernur Bank Sentral, Bank of England, untuk mengucapkan selamat. Itu untuk saya ditafsir sebagai Keynes sebagai monetaris pertama. Jauh sebelum Milton Friedman. Iya. Jadi waktu kita dulu sekolah, kita dididik seakan-akan mereka itu adalah kontra. Padahal kemungkinan besar secara ideologi Keynes itu sebetulnya monetaris. Ya dengan cara itu kan berarti Bank Sentral Keynes memonetize kebijakan fiskalnya. Dan ini untuk keadaan tertentu nggak apa-apa, nggak dosa. Absolutely. Jadinya financialization ruang fiskal itu oke-oke aja selama circumstancesnya bisa dipertanggungjawabkan. Iya betul. Kenapa Bank Sentral sama pemerintah dipisah? Karena debat waktu itu adalah kan government short horizonnya pendek. Kalau Bank Sentral impactnya kan panjang, lama ke ekonomi. Jadi mereka takut kebijakan jangka pendek pemerintah mempengaruhi kebijakan Bank Sentral yang jangka panjang, sehingga nggak cocok itu. Jadi harus dipisah. Jadi kita nggak boleh monetize kebijakan fiskal katanya gitu. Tapi semua melakukan itu sekarang kan. Dalam keadaan terpaksa, nggak apa-apa, bukan haram. Tapi yang jelas, jangan sampai monetizingnya itu terjadi hanya untuk memuaskan selera politik saja. Betul. Itu yang mesti dijaga. Dan gara-gara itu kan Bank Sentral dipisah sekarang sama pemerintah. Dan ketika krisis kemarin kita terbitkan bond yang dari Bank Sentral di pasar primer atau ada bond yang bukannya nol itu, orang-orang kan ribut di sini. Kalau saya bilang biar aja. Emang agak aneh, tapi keadaannya kan memaksa seperti itu. Tapi jangan terus-terusan, nanti kredibilitas kita juga hilang. Ini kan main kredibilitas sekarang. Tapi mereka juga nggak fair-fair amat sama kita. Mereka boleh, kita nggak boleh, kira-kira gitu kan. Itu kemunafikan. Kemunafikan. Yang nyata. Pesan-pesan akhir untuk masyarakat luas? Nggak banyak sih pesannya. Yang pesan mungkin yang utama ingin saya katakan adalah kita nggak usah khawatir tentang atau nggak usah cemas tentang masa depan kita. Masa depan kita di tangan kita sendiri. Kita yang menentukan mau jadi kaya atau mau jadi miskin. Dan kita sudah punya pengalaman cukup dari beberapa krisis 1998, 2008, 2015, 2020, 2021. Untuk bagaimana mengatasi gejolak ekonomi global maupun domestik. Dengan pengetahuan itu kita bisa tumbuh lebih cepat. 8% tinggi sekali, tapi bukan angka yang mustahil. Setuju. Jadi kita semua siaplah kaya bersama-sama. Amin. Kita doain yang terbaik. Amin.